Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini kala di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan ibadah sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang mesti kami sampaikan demi kelancaran ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Maklumat yang pertama, adapun petugas sholat Jumat pada hari ini Jumat 11 Sya'ban 1447 Hijriah atau 30 Januari 2026 Masehi, khotib dan imam alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Faturi Wahmad MA. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin yaitu Bapak Muhadis. Lalu waktu Jumat pada siang hari ini jatuh pada pukul 12:06 waktu Indonesia bagian barat. Maklumat berikutnya pada hadirin sekalian yang sudah berada di dalam masjid, dimohon untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong. Pada hadirin yang masih berada di luar agar segera berwudu dan bergegas untuk sama-sama kita hadir di tempat ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bagi hadirin sekalian yang membawa alat komunikasi, mohon untuk dikondisikan di silent maupun dinonaktifkan supaya kita lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Kepada hadirin sekalian, ketika khotib telah naik mimbar, dimohon untuk tidak berbicara, tidak berkata-kata maupun main handphone dan yang lain-lainnya agar tidak merusak pahala ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini. Berikutnya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur senantiasa untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata awalan bitaqwallahi wa ta'atih wa luzumi awamirihi wa kathrati makhafatihi. فإن تقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali perkumpulan kita di hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita menjadi wasilah ditambahkannya nikmat Allah untuk kita, nikmat yang semakin manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita aturkan gariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa dan harapan besar kita. Mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita semua beserta keluarga kita mendapatkan asy-syafa'atil uzma, pertolongan agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini secara khusus, dan juga kepada hadirin sidang Jumat secara umum. Marilah kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita laksanakan perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, dan kita jauhi larangan-larangan Allah pun tanpa terkecuali. Karena hanya takwalah yang menjadi bekal hakiki kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang kelak akan menghantarkan kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usama bin Zaid. Ketika setiap kali datang bulan Sya'ban, beliau selalu mengamati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengamatannya, Rasulullah selalu tampil beda di bulan Sya'ban
di mana baginda Rasulullah selalu puasa di bulan Sya'ban, melebihi bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Sehingga kemudian Usama bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Tuan baginda Rasul, saya tak pernah melihat engkau berpuasa sering pada suatu bulan yang engkau lakukan, yang tidak engkau lakukan di bulan lain selain Sya'ban. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Maka dengan bijaknya beliau menjawab pertanyaan Usama dengan sebuah kalimat yang pendek tetapi dalam maknanya. Beliau katakan, "Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Fihi turfa'u a'malul ibadi ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Usama sahabatku, ini bulan banyak orang yang melupakannya, banyak orang yang tidak mengerti artinya. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, diangkatlah amal hamba-hamba Allah menghadap Allah. Dan ketika amal manusia, makhluk Allah diangkat, aku ingin diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Dari hadis pendek ini setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita petik, saudara-saudaraku sekalian. Pertama, betapa baginda Rasulullah melakukan sebuah amalan, tindakan, perbuatan yang menggambarkan peningkatan sisi produktivitas amal, sisi produktivitas kinerja Rasulullah terhadap Allah, yang ditunjukkan, dibuktikan dalam bentuk puasa. Puasa yang menjadi semakin produktif dibandingkan dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Dalam hal ini, khatib ingin mengajak kepada hadirin sekalian bahwa amalan sunnah yang paling dominan dilakukan Rasulullah di samping amalan-amalan ibadah lainnya adalah puasa. Ketika Rasulullah memberikan contoh bagaimana meningkatkan produktivitas amalnya, ibadahnya di hadapan Allah, ini sebuah pesan moral bagi kita, spirit untuk meningkatkan kinerja kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dimaknai bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah. Barangkali selama ini kita memahami puasa menurut perspektif fikih adalah menahan diri dari makan dan minum. Tetapi pesan moral dari Rasulullah bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi bagaimana kita memiliki sebuah etos meningkatkan produktivitas amal kita, kinerja kita, karya produktif kita. Dan puasa adalah gambaran tentang etos kerja. Kalau kita di lingkungan perkantoran, di lingkungan kerja dan bisnis, betapa kita dituntut untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam pekerjaan kita, kinerja kita, etos kita. Maka Rasulullah sudah memberikan spirit etos melalui yang bernama puasa. Dan kalau kita tarik antara aktivitas dengan puasa adalah sesuatu yang sangat memiliki korelasi yang begitu erat, begitu kuat. Kalau kita mengatakan produktivitas itu hanya akan tercapai bila di dalam diri kita selalu berpikir positif. Ketika kita kerja dengan daya positif, maka kerja kita akan produktif. Dan produktivitas itu akan terganggu bila kita dibelenggu oleh hal-hal negatif, hal buruk, hal yang tidak kondusif. Puasa adalah gambaran bagaimana cara kita menyingkirkan hal-hal negatif, hal buruk, hal yang tidak kondusif dan kontraproduktif. Maka memahami puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi lebih dari itu ada nilai filosofis di balik puasa yang sering bisa ditangkap oleh sebagian orang. Bahwa puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa adalah menahan diri dari segala belenggu nafsu dan syahwat. Dan kita tahu, nafsu itu adalah sumber daripada keburukan yang menggejala atau dilakukan oleh manusia. Kata Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu punya tren, punya kecenderungan menghantarkan kita kepada keburukan. Artinya,
Ketika bicara produktivitas melalui puasa, kita diberikan pelajaran secara implisit oleh Rasulullah bahwa jauhilah segala hal yang tidak produktif, jauhilah hal yang negatif, yang tidak kondusif jika kita ingin meningkatkan produktivitas kita dalam kehidupan kita, termasuk di dalam dunia kerja kita. Itu makna pertama yang kita ambil dari spirit puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sudah memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa dengan memperbanyak amal puasa, meningkatkan produktivitas puasanya di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan lain. Pertanyaannya bagi kita, sanggupkah kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk sering-sering memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Tentu jawabannya akan beragam. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Tetapi terlepas dari itu semua, paling tidak kita mengambil satu pelajaran daripada pesan puasa tadi. Bagi orang yang mungkin tidak sanggup untuk puasa atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka satu yang bisa kita ambil, jika kita tidak puasa betul dalam arti menahan makan dan minum, mari kita ambil pelajaran, kita puasa dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang kontraproduktif. Dan itu bisa kita lakukan sejak sekarang, sebelum kita berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah nanti akan menjadi sebuah bulan sesungguhnya untuk kita puasa betul. Puasa menahan makan dan minum, bahkan puasa menahan diri dari gangguan nafsu dan syahwat kita. Kalau dianalogikan, ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pengantar untuk bertemu dengan bulan perlombaan sesungguhnya. Ramadan identik dengan puasa. Rasulullah mengajarkan puasa sejak Sya'ban sebagai sebuah bulan pelatihan sebelum ketemu Ramadan, puasa yang sesungguhnya. Untuk ketemu Ramadan tidak gampang atau tidak mudah bagi sebagian orang. Berat rasanya puasa ketika harus tiba-tiba puasa satu bulan full. Maka Rasulullah mengajarkan berlatihlah sejak mulai Sya'ban dengan cara puasa. Kalau kita tarik analogi yang lain, misalnya kalau di dunia olahraga, ketika mau terjadi laga pertandingan kompetisi yang sesungguhnya, para atlet akan berlatih dengan sungguh-sungguh sebelum momen pertandingan sesungguhnya. Kenapa? Dia meningkatkan kualitas pelatihannya setiap hari demi untuk bertemu dengan laga yang sesungguhnya. Sya'ban adalah pelatihan untuk ketemu Ramadan, puasa yang sesungguhnya. Dan itu Rasulullah sudah ajarkan. Tapi pertanyaan kembali kepada yang semula, bagaimana dengan kita yang tidak sanggup atau belum mampu untuk puasa sering-sering di bulan Sya'ban? Maka meskipun kita tidak puasa menahan diri dari makan dan minum, puasalah dari menahan dari segala hal yang buruk yang bersumber dari nafsu dan syahwat kita. Satu contoh yang mungkin menjadi gambaran pelajaran buat kita semua. Hari ini kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari melalui dengan apa yang disebut dengan medsos. Terkadang kita sering melakukan kesalahan melalui komunikasi di media sosial. Mungkin pernah kita melakukan perbuatan ghibah, namimah, menebarkan kebencian, menyebarkan berita hoak dan sebagainya. Banyak hal yang mungkin kita lakukan tanpa sadar di era sekarang, dan itu akan mengganggu puasa kita di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan nanti betul-betul kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya puasa makan dan minum, tapi puasa batin kita. Sya'ban mengajarkan kita puasa batin kita, menata hati kita, agar nanti kita bisa puasa dengan baik, dengan maksimal, dengan produktif. Puasa tanpa makan dan minum, puasa tanpa kesalahan dan dosa. Ini adalah medan pelatihannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah kemudian selalu menganjurkan kita. Dan ada satu garansi yang Rasulullah sampaikan sebagai stimulus rangsangan buat kita sebelum bertemu dengan Ramadan yang sesungguhnya. Ada satu hadis yang perlu saya sampaikan kesempatan yang singkat ini sebagai penutup khutbah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala
wa amila bi ta'atihi wa amsakana an ma'siyatihi ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa aminahu min kulli al-amrad wal baliyati fi tilka kulliha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban ini, mengagungkan bulan Sya'ban ini dengan cara bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, satu modal yang akan kita pakai di dalam bulan Ramadan, karena Ramadan akan kita jalani dengan penuh ketakwaan. Lantas dengan modal ketakwaan di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian wa amila bi ta'atihi, meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan produktivitas amal kita kepada Allah sebagai persiapan Ramadan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa amsaka nafsahu, dan dia menahan dirinya dari syahwatnya, syahwat yang sering menyebabkan kesalahan-kesalahannya, maka ada jaminan dari Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum berjumpa dengan Ramadan. Kemudian yang kedua, garansi dari Allah melalui lisan Rasulullah, wa aminahu min kulli ma ya'ti fi tilkas sanah. Allah akan selamatkan orang ini, Allah akan selamatkan kita dari apapun yang ada di tahun ini berupa bencana, malapetaka maupun penyakit yang membahayakan. Ada sebuah keberkahan Sya'ban yang akan berpihak kepada kita manakala kita mengisi Sya'ban dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan produktivitas kerja-kerja kita kepada Allah. Sebagai penutup untuk kita semua yang hari ini berada di dunia kerja, ketika Rasulullah mengakhiri dengan sebuah redaksi hadis tadi, fa inni fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat menghadap Allah dalam keadaan aku ini sedang berpuasa. Di dunia kerja kita ingin seluruh rapot kerja kita saat dievaluasi kondisinya baik, kondisinya positif, isinya bagus. Maka cara menjaga konsistensi kita agar tetap bagus di mata Allah adalah menjaga bagaimana setiap hari kita dalam tren positif, dalam tren amal yang saleh, dalam hal yang produktif, sehingga ketika harus dilaporkan kepada Allah pada saatnya nilai rapot kita dalam hal yang baik, dalam posisi yang bagus. Mudah-mudahan seluruh amal kita dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika amal kita diangkat oleh Allah, terutama di bulan Sya'ban ini sebagai satu bulan yang menjadi mekanisme pelaporan amal manusia kepada Allah, amal kita seluruhnya rapotnya dalam kondisi baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث من عالم الجن وإنسه وقال تعالى لنبيه قولا كريما
تعظيما له وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية القرابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع المهمات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا Rabbi a'udzu bika min hamazati a'udzu bika rabbi a'udzu bika a'udzu rabbi nas malina sallallahu alaihi wasallam alladhi salli fardhu al-jumu'ah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
إبراهيم وموسى الله من الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله السلام عليكم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina wa sayyidina rasulillah ma'in. Walhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwa ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والدنيا إمام اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.